Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-283. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-283 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada Inco, Tins, WG, Bumi, Fire, dan Mark. Di mana ini adalah saham-saham yang teman-teman request, dan juga ada beberapa saham yang saya ambil dari PBL Farm yang dekat dengan PBL. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Inco, di mana saham Inco ditutup minus 1,59% di harga 4.350, di mana sebenarnya saham Inco dan beberapa saham yang berada di sektor ini itu pergerakannya sebenarnya sudah bagus ya. Ketika dia mengalami kenaikan, koreksi, naik sedikit, dan dia mengalami koreksi lagi. Namun ketika dia mau berusaha naik di sini, dia masih kepentok yang namanya resisten terkuat ya, resisten PBL di 4530, dan sayang sekali itu belum bisa dilewati oleh emiten ini. Sehingga ya seperti yang sudah saya katakan pada umumnya, bahwa ketika dia tidak mampu naik di atas PBL, maka kita tidak perlu mengambil posisi untuk mulai membeli. Kita hanya akan memasuki atau akan membeli emiten ini kalau dia bisa naik dan bisa bertahan di atas level PBL atau level 4530. Walaupun di sini secara risknya memang sudah low, tetapi memang ini menurut saya masih belum aman karena distance-nya adalah minus 44%, dan saya akan suka kalau distance-nya itu di antara 0 sampai dengan 20% atau kurang lebih minus tapi tidak besar. Mungkin minus 10% sudah agak bagus untuk bisa kita pakai sebagai watchlist. Karena apa? Itu mungkin jaraknya tidak jauh, ketika breakout PBL kita sudah bisa langsung beli. Tapi ini karena jaraknya masih minus 44%, ini jaraknya masih cukup jauh. Jadi distance ini adalah jarak dari PBL itu menuju harga saat ini ya. Ini perhitungan by system, dimana kalau minus 44% artinya jelas bahwa dia berada di bawah PBL. Tapi kalau dia sudah plus berarti jelas candlenya pasti di atas PBL. Nah, itu yang memudahkan saya ketika melihat PBL Farm. Saya cuma langsung melihat distance-nya dulu. Distance yang di atas 0 saya akan ambil, yang di bawah itu saya ambil tapi yang tidak lebih dari minus 10%. Kemudian saya sortir lagi, yang lebih dekat dengan PBL, lebih dekat dengan angka 0 adalah itu yang menjadi pilihan. Nah, untuk mendapatkan akses PBL Farm tersebut, salah satunya adalah teman-teman bisa mendaftarkan ke premium dari The Golden Cross. Tetapi ingat, The Golden Cross itu bukan menjual stock pick ya. Sekali lagi, kita tidak menjual stock pick premium. Jadi kita tidak mau membuat teman-teman itu menjadi ketergantungan dengan stock pick. Kita mau teman-teman itu sendiri menganalisa, di mana kita menyediakan toolsnya. Dan tools inilah yang kita sebut premium tools. Tapi bukan stock picknya yang premium. Jadi jangan sampai teman-teman salah artikan. Jadi murni di sini teman-teman mendapatkan filter dari alert automatic, dan juga teman-teman langsung cek ke chart, sehingga apa? Teman-teman terus belajar mengasah bahwa oh, kalau alert muncul, kalau PBL Farm ada, saya cek ke chart, oke, saya coba buy, hasilnya seperti apa. Kalau resultnya bagus ya silakan lanjut di Golden Cross-nya. Kalau tidak juga kita tidak pernah memaksa. Karena apa? Tujuan kita adalah memang membuat teman-teman itu semua bisa nyaman, bisa memakai tools ini tanpa harus pusing narik garis manual, walaupun teman-teman sedang sibuk sekalipun. Jadi cuma tinggal request chartnya keluar, langsung tinggal teman-teman langsung mengeksekusi. Namun candle pattern untuk Inco di sini adalah engulfing bearish ya. Ini cukup rawan, hati-hati. Selama dia masih belum naik dari 4530 ya mending kita wait and see. Kalau ada yang mau spekulasi buy ya silakan coba-coba aja. Tapi kalau saya pribadi memang masih belum menarik untuk Inco. Selanjutnya kita punya saham Tins, di mana saham ini juga sama seperti Inco ya, sudah berusaha menembusi level 15.15, namun sayang sekali tidak pernah itu bisa bertahan sampai menjelang akhir ya. Jadi ketika saya lihat saat ini pun dia tidak bisa bertahan, sehingga sama seperti Inco, Tins masih belum menarik walaupun secara resiko sudah masuk ke resiko rendah. Distance masih 38% ya. Ini masih, menurut saya masih tidak tidak begitu bagus, sehingga kita butuh lebih banyak kenaikan lagi
lebih dekat lagi dengan area PBL, barulah kita boleh membeli. Tapi selama dia masih belum menembus PBL, ya sudah, kita mending tahan-tahan diri dulu lah. Apalagi juga low 40 hari harga terendahnya itu di 14.30 dan jaraknya tidak terlalu jauh. Sehingga dengan closing hari ini di 14.60 atau turun minus 2,67%, maka lebih disarankan teman-teman untuk wait and see sambil menunggu dia bisa breakout dulu di atas 15.15, baru teman-teman bisa pertimbangkan beli dengan target kenaikan ke 1660 sampai dengan 1925. Tapi ketika teman-teman sudah membeli di 15.15, ya tentu harus gunakan cut loss ya. Bisa di 14.90 atau di 1.500. Tetapi selama dia masih belum bisa naik, belum bisa menembus area PBL di 15.15, maka bagi saya tidak punya alasan yang sangat meyakinkan untuk kita bisa entry. Tapi kalau teman-teman punya penilaian tersendiri, kalau teman-teman punya riset atau analisa yang berbeda, ya sudah, teman-teman bisa ikuti analisa tersebut. Dan sekali lagi, jangan pernah kita terlalu percaya dengan analisa orang, karena saya sendiri pribadi juga bukan berarti bahwa ada beberapa yang bisa beneran naik itu berarti saya hebat. Tidak, karena saya sendiri juga tidak tahu itu dia bisa naik atau tidak. Tapi kita harus bisa memprepare bahwa kalau ternyata dia naik, ya saya tahu di mana harus taking profit. Ketika dia gagal naik, ya saya tahu di mana harus cut loss. Nah, khusus untuk teens juga sama. Kalau saya pribadi punya kacamata adalah selama dia masih belum naik di atas 15.15, ya tidak menarik. Tapi kalau teman-teman punya sudut pandang yang berbeda, mengatakan bahwa oh, kalau misalkan di level ini menarik, ya sudah, ambil. Tapi ingat, selalu saya pesan, ketika teman-teman mau masuk, mau entry, tetap harus punya yang namanya trading plan. Kapan harus teman-teman taking profit dan kapan harus teman-teman cut loss. Selanjutnya kita punya saham WG, di mana di penutupan perdagangan hari ini yang minusnya cukup dalam, 0,8% kalau tidak salah. Indeks begitu bergerak sangat fluktuatif ya. Pagi hari meroket, menjelang closing malah dibanting. Dan khusus untuk WG, di saat indeks dibanting seperti itu, dia masih bisa bertahan tipis 0,54% di harga 186. Di mana level PBL itu di 190. Distance masih minus 25%, masih belum menarik. Akan menarik kalau dia bisa breakout dulu di 190. Artinya ada 4 tick lagi. Dia akan melewati atau akan menuju ke area PBL di 190. PBL adalah resisten saat ini, sehingga itu menjadi resisten terkuat. Kalau bisa tembus, maka ada peluang, ada chance dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal bertahan, maka ada peluang besar dia akan kembali turun menuju ke low 40 hari harga terendah di 180. Sehingga saran terbaik adalah teman-teman ketika melihat saham seperti ini, ketika melihat chart seperti ini, teman-teman disarankan untuk menunggu breakout dulu di 190, baru teman-teman entry ya. Ketika breakout langsung masuk tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ternyata dia turun lagi, ya kita sudah siap di mana harus kita cut loss. Jadi kalau misalkan besok dia bisa breakout 190, silakan buy 190, 192, target ke 206, 208, cut loss kurang lebih teman-teman pakai di 186, 187. Itu kalau dia bisa breakout. Kalau dia tidak bisa breakout, saya sarankan mending wait and see. Tapi kalau masih ada yang paksa masuk, ya terserah, boleh spekulatif buy, bebas. Asalkan sekali lagi teman-teman harus punya disiplin agar teman-teman tidak mengalami yang namanya floating loss, kemudian akhirnya teman-teman tidak bisa trading. Jadi tetap teman-teman harus waspada. Selanjutnya bagi teman-teman yang masih belum mendaftar live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham, sekarang tanggal 23 Juni, 7 hari lagi, kita akan close linknya pendaftaran di bit.ly/joranbandar. Jadi bagi teman-teman yang masih belum mendaftar, dipersilakan, masih ada kesempatan, masih ada seat. Di mana di webinar kali ini teman-teman selain mendapatkan ilmu bandarmologi, mendapatkan sharing bandarmologi dari saya pribadi, kemudian teman-teman juga dapat belajar valuasi saham, teman-teman juga akan mendapatkan akses video gratis untuk belajar basic analisa fundamental, teman-teman juga akan mendapatkan akses gratis untuk grup alumni Joran Investama, dan juga yang paling spesial bonusnya adalah teman-teman bisa mendapatkan 100% free 1 bulan dari The Golden Cross Premium. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, kalau teman-teman mau lihat PBL Farm, kalau teman-teman mau lihat alert-alert, kalau teman-teman mau lihat chart-chart premium, tools premiumnya, maka teman-teman harus membayar 150.000. Tapi kali ini teman-teman hanya membayar 123.000 untuk mengikuti webinar,
teman-teman langsung dapat 1 bulan gratis Golden Cross. Jadi manfaatkan momentum tersebut, jangan sampai teman-teman tidak kebagian seatnya. Dan ingat bahwa ini hanya terjadi 1 kali selama saya akan mengadakan webinar, karena next ke depan mungkin tidak ada bonus-bonus, sehingga manfaatkan momentum ini, jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari. Selanjutnya kita punya saham Bumi, di mana saham ini ditutup naik 1,69%. Tadi sempat naik cukup tinggi di 6364 kalau tidak salah. Namun akhirnya closing lagi di 60. Selama 40 hari ke belakang, saham Bumi bergerak dengan range atau rentang yang tidak terlalu lebar. Ini satu way panjang sekali. Dari range 57 sampai dengan 69 ya. Itu tidak terlalu lebar, hanya 12 poin. Sehingga teman-teman yang mungkin mau membeli Bumi, maka bisa dipertimbangkan. Pertama adalah besok dia harus wajib kuat dan bertahan di 60, boleh buy. 60-61 silakan buy di sana, cut loss di 57 atau 56. Target ke 66 sampai dengan 69. Tetapi kalau besok dia open langsung dibanting di bawah 60, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata besok dia open langsung gap up, ya kita mending sekali lagi tetap wait and see terlebih dahulu sampai kita memastikan dia bisa breakout di next resistnya, yaitu di 66. Jadi tetap besok hati-hati karena emiten ini pergerakannya sangat-sangat fluktuatif dengan bid offer yang cukup tebal dan dipengaruhi oleh beberapa sentimen yang menjadi katalisnya. Nah, sehingga ini sangat rawan, volatility-nya juga tinggi, sehingga tetap teman-teman harus jaga yang namanya disiplin tradingnya. Kalau ternyata dia tidak mampu bertahan di 60, ya sudah kita pasang space di 56-57 untuk cut loss. Tapi kalau dia bisa kuat dan bertahan, 59 mungkin dia turun, 58 kita masih hold, dia rebound lagi naik 60, maka kita tidak perlu panik, tidak perlu cemas, karena apa, level cut loss kita masih belum kena. Jadi kalau misalkan yang baru mau beli, ya 60-61 adalah area beli yang menarik, langsung cut loss di 56-57. Target kenaikan adalah menuju ke 66 sampai dengan 69. Hati-hati, emiten ini 60 ke 50 itu cuma 10 poin. Jangan sampai ARB 2 kali teman-teman akhirnya kembali nyangkut di gocap. Selanjutnya adalah emiten yang saya pilih dari PBL Farm dan juga dari White Demand Alert, yaitu saham Fire. Di mana saham ini masuk dalam White Demand Alert adalah saham yang berada di atas PBL dengan distance yang cukup dekat sekali, yaitu 3,7%, yaitu kurang lebih ada 8 poin atau kurang lebih ada 4 tick saja. Dan dia ini sepertinya berhasil breakout ya. Kalau saya coba buka chart dari RTI, saya coba lihat riwayatnya dari Fire. Dia tadi pagi ya, sebelumnya previous close-nya di 478, kemudian dia open langsung dibanting ke 458. Namun setelah itu dia bisa naik lagi, dan 458 pun secara volume cuman satu lot ya. Kemudian dia langsung naik ke 474. Dan ini artinya level 472 itu masih belum ditembus, masih terus kuat dijaga, karena kalau teman-teman perhatikan sendiri di sini, ini banyak sekali kumpul di sekitaran area 472 sampai dengan 474. Sehingga kalau misalkan kita perhatikan dengan model seperti itu, mending teman-teman besok coba antri, coba lihat dulu. Kalau dia bisa open dibanting di bawah 472, ya jangan masuk. Kayak tadi 458, ya jangan dulu masuk. Tapi ketika dia naik lagi di 474, 472, 476, bisa teman-teman pertimbangkan untuk entry ya. 472 sampai dengan 476, cut loss kurang lebih di 466, 468. Target kenaikan untuk Fire adalah terdekat ke 510, terjauh adalah menuju ke 685. Sekali lagi, emiten ini sangat menarik dengan risiko low, distance juga baru 3,7%. Volatility tetap high, demand-nya 73%. Indikator di sini memang masih menunjukkan berwarna merah ya. Ini bandarnya masih merah, kemudian ada volumenya masih merah, momentum juga masih merah, momentum 2 merah juga. Dan di sini dia punya informasi masih juga merah, artinya masih belum menarik ya. Dia akan menarik kalau misalkan masuk ke abu-abu, baru nanti hijau. Tapi ini masih merah, semoga kita harapkan dia bisa abu-abu atau bahkan bisa langsung hijau. Dan biasanya ini lagging, sehingga kita tetap menggunakan yang namanya PBL sebagai indikator utama agar kita bisa menentukan oke, waktunya entry karena dia masih dekat, atau kita
jangan dulu entry atau wait and see ketika dia masih berada di bawah level PBL. Jadi sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli fire, ya sudah 472 sampai dengan 476, cut loss kurang lebih di 466, 468, target ke 510 sampai dengan 685. Tapi ketika dia jebol di bawah 472 waktu opening, ya jelas tidak perlu kita entry dulu di saham ini. Selanjutnya adalah saham Mark, sekaligus menjadi review saham terakhir di part yang ke-283 hari ini, di mana Mark ditutup minus 4,77% di harga 900 setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Dan ini juga saya sempat cuan di sini ketika Mark 865, saya langsung ambil, ya, saya langsung all cash dan saya kawal dengan trailing stop dan bisa terjual kurang lebih di harga 970, kurang lebih 12% kalau tidak salah. Dan ternyata besoknya ternyata dia masih bisa naik waktu itu sampai 1015, 1020, dan saya tidak menyesal karena rezeki saya sampai di 12%. Dan ternyata besoknya dia ARB, sekarang juga ARB sempat di 880 ya, namun tidak sempat ARB. Nah, ini setelah dia breakout dari level PBH di 935, kemudian dia turun lagi dan sekarang sedang kembali menuju ke level PBL di 835. Saya berharap sih dia bisa ke 835 dulu. Semoga pagi besok dia bisa open dibanting ke 835, mungkin ARB-nya bisa ke 835. Kalau teman-teman bisa ambil kalkulator, coba hitung 900 dikurangi dengan 7%, itu kurang lebih di 837, artinya bisa di 840 ARB-nya. Jadi kalau misalkan dia bisa ke 840, 845, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Bisa dipertimbangkan untuk masuk. Tapi kalau selama dia masih di harga saat ini, ya lebih disarankan saya adalah wait and see. Karena jaraknya masih cukup beresiko ya. Resikonya cukup tinggi. Tetapi tetap teman-teman, kalau misalkan sudah beli di 840 ARB dan dia tidak bangkit lagi, ya jelas kita harus pasang stop loss ya. Minimal 3 tick dari level 835. Jadi kurang lebih di 820 kita sudah bisa lakukan cut loss. Tetapi sekali lagi semuanya kembali kepada teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah peluang, boleh masuk di level saat ini ya, teman-teman atur sendiri. Tapi kalau saya jelas model chart seperti ini saya tidak akan masuk ya. Saya akan lebih menunggu di dekat PBL, jauh lebih baik. Justru lebih menarik fire ya. Kalau saya yang selalu review saham yang mungkin sudah terbiasa dengan chart seperti ini, dari semua chart memang jauh lebih menarik fire. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja besok Mark langsung open arah, tidak ada yang tahu. Hanya kita bisa memprepare segala kemungkinan yang terjadi. Entah dia mau naik atau dia mau turun, saya siap untuk trading di esokan harinya. Itu kita harus punya mindset seperti itu, sehingga kita tidak perlu takut dengan adanya sentimen negatif, ada isu-isu itu, isu ini, dan kita tetap berpegang teguh pada trading plan kita. Tetapi kalau saya pribadi ya, ketika saya melihat cuaca atau cuaca ini saya katakan IHSG sedang tidak bersahabat, maka saya akan mulai mencari emiten-emiten yang berada di third liner ya. Saham-saham gorengan tuh biasanya ketika indeks merah, mereka lah yang bergerak. Nah, itu saya akan mulai mencari menggunakan aplikasi The Golden Cross, menggunakan sistemnya The Golden Cross. Saya bisa mencari emiten tersebut, mana-mana yang dekat PBL, dan akan saya membeli. Jadi kalau teman-teman yang juga mau mendaftar atau mau mengakses The Golden Cross Tools Premiumnya, segera silakan hubungi saya dan akan saya informasikan admin untuk segera mendaftarkan teman-teman ke dalam grup tersebut. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-283 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.